sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Minggu ini jagat sosial media sempat dihebohkan dengan tagar Indonesia Terserah. Tagar ini muncul bersamaan saat masyarakat tidak peduli dengan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan. Ramainya warga berbondong ke pusat perbelanjaan, pasar dan juga di bandara dipicu juga karena kesan adanya wacana pelonggaran dari pemerintah. Apakah ungkapan Indonesia Terserah ini menunjukkan kekecewaan atau kepasrahan? Saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Adip Kumaydi. Selamat malam, Dr. Adip. Selamat malam, Mbak Ira. Ya, Dok, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, Dok, ini ungkapan Indonesia Terserah sebenarnya kayaknya sudah sesuatu yang diubun-ubun. Tapi ini lebih karena jengkel, marah, atau pasrah, Dok? Ya, jadi kalau dibilang kecewa ke siapa lah? Ini adalah sebuah profesi yang sudah kita istilahnya itu pengabdian profesi lah. Profesi yang sudah kita pilih. Jadi kami tenaga medis, perawat itu tidak mungkin untuk menyatakan ini adalah sebuah kekecewaan. Tidak mungkin juga kami marah karena kami marah pada siapa? Tapi ini adalah sebuah bentuk keprihatinan sekaligus mungkin bisa diartikan adalah gaya bahasa satire atau sebuah ironi, di mana pada saat kita semua berjuang untuk menyelesaikan permasalahan COVID, apalagi bagi kami di tim medis, tapi masih ada juga beberapa pihak yang belum memahami kondisi ini, sehingga masih banyak yang kemudian bergerombol, berkerumun, yang itu tentunya nanti terserahnya lagi adalah, ya udah, bagi kami adalah, ya kita siap-siap di rumah sakit, kita siap-siap di vaskes untuk menerima mereka menjadi pasien, yang itu aja. Sebentar, Dok. Tadi kan dokter bilang ada beberapa pihak. Selain tagar Indonesia Terserah, itu juga ada tagar gantian. Ini kan tentunya ditujukan buat masyarakat ya. Artinya Anda yang berada di garda depan, jaga pasien, kami yang di belakang saja kalau misalnya bandel terus seperti itu. Ini balik lagi. Sebenarnya jadi kemarahannya ini sudah pada masyarakat umum sama juga mungkin pemerintah, begitu ya, Dok? Jadi ada dua hal sebenarnya. Kan kita tahu kelompok masyarakat ini ada kelompok masyarakat yang aktif, yang kemudian dia update terhadap setiap informasi tentang COVID ini. Bahkan dia akhirnya berjuang bersama untuk kemudian memberikan sosialisasi edukasi. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang pasif. Nah, kita tidak tahu berapa persen yang masyarakat pasif ini ya. Tapi pada saat kita melihat, mohon maaf, ada di kasus berkumpul di McD, kemudian berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini juga kita lihat juga banyak yang mudik di jalan tol Cikampek yang macet. Jadi buat kami ini adalah sebuah bentuk keprihatinan. Jadi mau tidak mau nanti memang ya udah kita udah berusaha gitu loh. Dokter udah berusaha saya kira, dan juga pemerintah juga berusaha, walaupun kadang-kadang kami melihat perlu ada kejelasan di dalam pemerintah juga untuk memberikan ketegasan terhadap himbauan-himbauan atau aturan. Ini poin yang saya mau tanyakan selanjutnya. Memang artinya dokter melihat ada yang salah dengan kebijakan pemerintah saat ini? Sebenarnya kalau salah sih tidak ya. Tapi ada yang ketegasan yang dibutuhkan saat ini. Pada ketegasan saat dalam hal apanya, Dok? Jadi himbauan, kita contohkan begini. Ini salah satu contoh yang sederhana saja adalah memakai masker, ya kan? Memakai masker kalau kita menganalogkan dengan itu adalah memakai helm. Memakai helm itu dulu banyak kasus kematian karena cedera kepala, karena tidak pakai helm. Tapi sejak tidak memakai helm itu ditilang, maka angka kematian terkait dengan cedera kepala itu jadi turun. Seperti halnya ini juga. Jadi paling tidak harus ada sebuah aturan ketegasan, kalau tidak pakai masker didenda. Itu sebuah hal yang bukan menurut hanya saya soal ada di pemerintah. Bukan soal aturannya saja yang harus lebih tegas, tetapi juga ini soal penindakan terhadap pelanggarannya ya, Dok. Ini yang kelihatannya masih lemah. Ini saya kira betul, ada beberapa daerah yang mencontohkan dengan baik. Artinya beberapa daerah yang kemudian membuat
aturan-aturan yang lebih tertib, ya, aparat yang langsung turun ke lapangan untuk menertibkan pada masyarakat. Tapi ada juga yang kita lihat juga ada yang memang tidak. Jadi saya kira ini perlu langkah bersama. Dan tentunya peran serta ini bukan hanya dari pemerintah dan kami di tim medis saja, masyarakat juga harus menjadi garda terdepan untuk bisa memahami kondisi ini. Ya dok, ini kan hari ini pencapaian puncak tertinggi dari sebelum-sebelumnya, jumlah kasus hampir 1.000 dok, 973. Ya. Yang dokter lihat ini apa dok? Memang tadi mungkin ada kekurang tegasan dari pemerintah, masyarakat tidak disiplin, atau jangan-jangan karena jumlah kasus ini sampelnya menumpuk di laboratorium baru bisa dibuka saat ini sehingga angkanya langsung melonjak? Ya, ada dua hal. Satu, karena sekarang kemampuan percepatan testing. Ya, itu yang kita lihat ya. Jadi laboratorium yang lebih banyak, terus kemudian di center-center untuk pemeriksaan yang dibuka lebih banyak. Sehingga itu membawa sebuah konsekuensi. Bukan tidak mungkin hari-hari berikutnya ini kita akan masuk di angka di atas 1.000 untuk percepatan hasil yang terkonfirmasi dari sekian ratus ribu spesimen yang diperiksa. Ya, jadi dan ini pun ada yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kita harus lebih terperinci. Daerah mana yang sekarang angka kenaikannya lebih tinggi? Kalau kita lihat data hari ini, daerah yang cukup naik, ya, angkanya cukup naik, ya, dan dilihat juga hari yang kemarin, contohnya adalah Jawa Timur. Ya, itu angkanya tinggi sekali ya kenaikannya dok ya? Betul, betul. Nah ini yang kita harus lihat, apakah faktornya hanya karena kemampuan testing saja, ataukah muncul klaster-klaster baru atau kasus-kasus baru di wilayah itu yang kemudian harus segera dievaluasi. Oke, dok, ini kan sebenarnya kurva kita tuh sempat turun ya, sempat landai, kemudian naik, tapi kemudian naik turun begitu ya. Di lapangan sendiri apakah memang ini tercermin dok? Artinya naik turun atau sebenarnya tetap naik angkanya? Ya, jadi kalau dibilang turun juga belum, karena kalau kita lihat kurvanya itu seperti gergaji gitu loh. Di atas, naik turun, di atas, tapi nggak pernah turun melandai gitu loh. Dan kita bisa katakan memang saat ini belum bisa dikatakan sudah sampai puncak. Karena masih banyak yang juga belum dilakukan pemeriksaan atau konfirmasinya. Sehingga strategi yang pertama di dalam kaitannya dengan testing memang mempercepat untuk segera semua yang ODP, PDP, OTG itu semua bisa diperiksa untuk terkonfirmasi apakah positif atau tidak. Ditambah juga yang OTG juga. Nah, dari situ kemudian kita lanjutkan dengan yang namanya tracing. Oke, dok, itu kerja besar ya, dan padahal saat ini pemerintah kelihatannya sinyalnya mau mulai melonggarkan PSBB. Ada kondisi normal baru. Dokter melihat apakah ini memang sudah tepat dilakukan? Ya, jadi kondisi normal baru nanti memang akan dihadapi oleh kita. Artinya bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia. WHO sudah memberikan sinyalemen bahwa kita nanti akan berhadapan dengan COVID itu bukan hanya sekian bulan, tapi bisa 1 atau 2 tahun ke depan. Sebentar dok, pertanyaan saya adalah, walaupun kondisi normal baru ini harus dihadapi, apakah memang sudah tepat di awal Juni ini kelihatannya dilonggarkan PSBB-nya dok? Ya, kalau kami menyatakan bahwa tidak bisa kita melompat langsung pada saat ini. Harus ada persiapan, dan itu sesuai dengan himbauan dari WHO juga. WHO harus mengimbau menyatakan bahwa pertama, pada saat kita mau masuk kondisi new normal, negara itu harus memastikan bahwa kita bisa mengendalikan penularan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyiapkan kapasitas kesehatan, sarana prasarana dan SDM. Yang ketiga, menyiapkan yang namanya protokol di dalam setiap aktivitas kehidupan, di setiap perkantoran, mal dan sebagainya, atau pabrik, yang itu kemudian protokol-protokol itu sudah disosialisasikan. Ya, artinya kalau kita bicara dalam durasi waktu kapan? 1 bulan begitu dok? Karena kan kehidupan ekonomi ada memang roadmap yang harus dibuat. Harus ada roadmap yang dibuat, harus ada fase transisi yang dibuat. Kita perlu juga untuk bagaimana kita merubah perilaku yang cepat dari masyarakat. Karena kalau umpamanya tidak diikuti sosialisasi kepada masyarakat tidak paham, maka ini akan bisa menimbulkan kluster-kluster penularan yang terbaru. Gitu. Oke dokter, tapi belum jawab pertanyaan saya, artinya tepat atau tidak kalau dilakukannya di awal Juni? Saya kira kalau awal Juni belum, karena kita harus melangkah pada yang namanya evaluasi, kemudian kita harus siap dengan namanya protokol dan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Adip telah bergabung bersama Prime Show with Ira Kusno. Sehat-sehat terus ya dok. Amin, makasih Mbak Ira.
Kedisiplinan adalah kunci mengatasi corona. Tidak hanya disiplin masyarakat, juga kedisiplinan pemerintah dalam menerbitkan regulasi. Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno kami akan kembali. Bayangin puasa baru buka. Isya baru bisa buka puasa karena mereka baru aplusan. Buka puasa baru jam segini ya berarti ya. Wah, luar biasa ya. Ini udah Isya baru buka puasa. Oke, yang penting sehat.